Flek di paru-paru ini bisa menandakan adanya tumor atau kanker paru-paru. Untuk mencegah flek pada paru-paru, ada beberapa langkah yang bisa sahabat sehat lakukan. Pencegahan ini penting, terutama bagi yang memiliki risiko lebih tinggi terkena penyakit paru-paru, seperti perokok atau mereka yang sering terpapar polusi udara. Ada beberapa tips pencegahan yang bisa sahabat sehat terapkan. Halo sahabat sehat, selamat datang di channel Mo Sehat. Hari ini kita akan membahas topik yang mungkin sering membuat sahabat sehat khawatir, yaitu tentang flek di paru-paru. Apa sih sebenarnya penyebab flek di paru-paru ini? Yuk kita bahas bersama. Nah, sebelum Mimo melanjutkan videonya, bagi sahabat sehat yang baru datang di channel Mo Sehat, selamat datang ya. Channel ini berisikan tentang Q&A dan informasi seputar kesehatan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar sahabat sehat mendapat update terbaru dari channel ini. Jadi, flek di paru-paru adalah istilah umum yang sering digunakan untuk merujuk pada kondisi adanya bercak atau area yang tampak berbeda pada hasil foto rongsen dada. Seringkali flek ini ditemukan saat seseorang menjalani pemeriksaan kesehatan rutin atau ketika sedang memeriksa gejala tertentu. Flek ini bisa menandakan berbagai hal, mulai dari infeksi, peradangan, hingga kondisi yang lebih serius. Nah, ada beberapa penyebab dari flek pada paru-paru, yaitu yang pertama tuberkulosis atau TBC. Salah satu penyebab paling umum dari flek di paru-paru adalah tuberkulosis atau TBC. TBC adalah infeksi bakteri yang menyerang paru-paru dan bisa menyebabkan terbentuknya jaringan parut atau flek pada paru-paru. Penyakit ini bisa menular melalui udara dan seringkali memerlukan pengobatan jangka panjang. Yang kedua, pneumonia. Pneumonia adalah infeksi pada paru-paru yang bisa menyebabkan peradangan dan penumpukan cairan di alveoli, yaitu kantong-kantong udara kecil di paru-paru. Kondisi ini juga bisa menyebabkan munculnya flek pada hasil rongsen. Pneumonia bisa disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur dan seringkali ditandai dengan gejala demam, batuk, dan sesak napas. Yang ketiga, bronkitis kronis. Bronkitis kronis adalah kondisi di mana saluran bronkial di paru-paru mengalami peradangan dalam jangka waktu yang lama. Hal ini bisa menyebabkan produksi lendir berlebih dan munculnya flek pada paru-paru. Kondisi ini sering terjadi pada perokok atau orang yang terpapar polusi udara dalam jangka waktu lama. Yang keempat, paparan asbestos. Paparan asbes dalam jangka waktu lama juga bisa menyebabkan munculnya flek di paru-paru. Asbes adalah mineral yang sering digunakan dalam industri konstruksi dan partikel-partikelnya bisa terhirup dan menyebabkan jaringan parut pada paru-paru yang dikenal sebagai asbestosis. Dan yang kelima, kanker paru-paru. Dalam beberapa kasus, flek di paru-paru ini bisa menandakan adanya tumor atau kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah salah satu penyebab utama kematian terkait kanker, terutama pada perokok. Penting untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut jika flek yang muncul dicurigai sebagai tanda kanker. Untuk mencegah flek pada paru-paru, ada beberapa langkah yang bisa sahabat sehat lakukan. Pencegahan ini penting, terutama bagi yang memiliki risiko lebih tinggi terkena penyakit paru-paru, seperti perokok atau mereka yang sering terpapar polusi udara. Ada beberapa tips pencegahan yang bisa sahabat sehat terapkan. Yang pertama, hindari merokok. Merokok adalah salah satu penyebab utama kerusakan paru-paru, termasuk munculnya flek. Asap rokok mengandung banyak zat beracun yang bisa menyebabkan iritasi dan peradangan pada paru-paru sehingga meningkatkan risiko infeksi dan penyakit paru-paru lainnya. Yang kedua, kurangi paparan polusi udara. Paparan terhadap polusi udara baik dari lingkungan sekitar atau tempat kerja dapat merusak jaringan paru-paru dan menyebabkan timbulnya flek. Usahakan untuk memakai masker ketika berada di lingkungan yang banyak polusi seperti di jalan raya atau area industri. Di rumah, pastikan sirkulasi udara baik dan gunakan penyaring udara jika memungkinkan. Yang ketiga, vaksinasi. Beberapa infeksi bakteri dan virus dapat menyebabkan flek pada paru-paru, seperti tuberkulosis atau TBC dan pneumonia.
Vaksinasi dapat membantu mencegah infeksi ini. Pastikan sahabat sehat sudah mendapatkan vaksin yang dianjurkan seperti vaksin flu, vaksin pneumonia, dan vaksin TBC. Yang keempat, rajin berolahraga. Nah, olahraga teratur dapat membantu menjaga kesehatan paru-paru dengan meningkatkan kapasitas paru-paru dan sirkulasi darah, serta membantu tubuh melawan infeksi lebih efektif. Cobalah untuk berolahraga setidaknya 30 menit sehari, seperti berjalan kaki, bersepeda, atau berenang. Olahraga ringan pun sudah cukup untuk memberikan manfaat bagi paru-paru. Yang kelima, jaga kebersihan diri dan lingkungan. Lingkungan yang kotor bisa menjadi sumber kuman dan bakteri yang dapat menyebabkan infeksi paru-paru. Rajinlah mencuci tangan terutama sebelum makan atau setelah dari tempat umum. Pastikan juga rumah selalu bersih dan bebas dari debu dan jamur yang bisa merusak paru-paru. Yang keenam, hindari penggunaan bahan kimia bahaya. Terpapar bahan kimia beracun baik dari pekerjaan atau produk rumah tangga bisa menyebabkan kerusakan paru-paru dan flek. Dan yang ketujuh, pantau kesehatan paru-paru secara rutin. Pemeriksaan kesehatan paru-paru secara rutin dapat membantu mendeteksi masalah sejak dini sebelum menjadi serius. Jika sahabat sehat memiliki riwayat penyakit paru-paru atau sering terpapar faktor risiko, pertimbangkan untuk melakukan check-up rutin ke dokter atau melakukan pemeriksaan seperti rongsen dada untuk memantau kesehatan paru-paru. Dengan menjaga gaya hidup sehat dan mengurangi faktor risiko, sahabat sehat dapat meminimalkan kemungkinan terkena flek pada paru-paru. Pencegahan adalah kunci untuk menjaga kesehatan paru-paru dan kualitas hidup yang lebih baik. Nah, buat sahabat sehat yang memiliki pertanyaan seputar kesehatan atau mau Mimo bahas apa lagi nih, bisa tulis di kolom komentar ya. Sekian dari Mimo, jika menurut sahabat sehat video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mau sehat, solusi hidup sehat.